Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majlis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita bertemu juga dalam rangka cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan rahmat kita dapatkan dan syafaat kita peroleh pada hari kemudian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini masuk kita kepada tanda besar datangnya kiamat, yaitu diangkat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran pertama sekali diturunkan ke muka bumi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pada malam Lailatul Qadar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat secara resmi menjadi Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu Al-Quran ada di muka bumi, di dalam hati Nabi Muhammad, di dada para sahabat, kemudian disalin di lembaran-lembaran mushaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terus generasi berganti, masa pun beralih, hingga nanti ketika datang akhir zaman, sebelum terjadi kiamat, kalau diangkat ilmu, itu tanda kecil ilmu agama. Dengan cara wafatnya ahli ilmu, para ulama. Tapi diangkatnya Al-Quran itu tanda besar. Dari mana diangkat? Dari muka bumi
secara utuh, bukan dari hafalan yang ada di hati dan di dada saja, tapi juga dari lembaran mushaf. Tidak ada lagi ayat Quran yang tertulis di dalam lembaran mushaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang yang pada saat sekarang menghafal Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran, terima kasih kita. Ini juga menjadi sebab masih tertundanya kiamat dalam tanda petik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Quran itu diangkat dari muka bumi dalam waktu 1 malam saja, dalam waktu 1 malam, Pak. Pada malam itu orang-orang yang di dalam hatinya ada Quran, yang di dadanya hafal Quran, hilang. Pada malam itu mushaf-mushaf yang ada, kitab suci yang tersedia, hilang ayat-ayat Qur'annya. Nah, Bapak Ibu, maka besoknya, sebagaimana kita sebutkan, ini malam, maka besoknya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kirim angin lembut. Nah, angin yang lembut ini kemudian mencabut nyawa setiap orang yang beriman. Habis orang beriman, maka tinggallah orang-orang kafir yang masih ada di muka bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada lagi orang beriman. Siapa yang ada di dalam hatinya mithqal dzarrah, sekecil apapun iman, itu akan mati. Karena angin yang lembut yang dikirim oleh Allah tadi memang untuk itu. Yang menghirup angin itu orang beriman, mati. Maka tinggallah orang kafir menghuni bumi. Nah, ketika orang kafir menghuni bumi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, datanglah kiamat, hancur alam semesta. Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak terjadi kiamat kecuali yang merasakannya adalah manusia-manusia jahat, maksudnya orang-orang yang kafir.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian diangkat Quran dari muka bumi dan kembali penduduk bumi menjadi kafir, ini satu paket dari tanda-tanda besar datangnya kiamat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dari mana sumbernya ini? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? La yusrayanna 'alal Qur'an dhata lailah fala yutraku ayah fi mushaf wala fi qalbi ahad illa rufi'at. Akan ditarik Al-Quran itu pada satu malam, lalu tidak tinggal satu ayat pun di dalam mushaf, lembaran kitab suci, dan tidak tinggal satu ayat pun di dalam hati seseorang. Tak ada lagi yang hafal walaupun satu ayat. Illa rufi'at, kecuali diangkat semua. Nah, kalau sudah Al-Qur'annya diangkat, Bapak Ibu, ya makanya besoknya orang pun kemudian menjadi kafir. Yang beriman sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud dia juga pernah mengatakan begini: Aktsiru tilawatal Quran qabla an yurfa'. Katanya, perbanyak baca Quran sebelum dia diangkat. Abdullah bin Mas'ud sahabat mulia yang dia ini, Bapak dan Ibu, ahli Quran. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sengaja meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapan Nabi. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud sendiri protes, "Ya Rasulullah, aku kau suruh membacakan Quran di hadapanmu, padahal Al-Quran itu sendiri diturunkan kepadamu." Apa kata Nabi? "Aku senang mendengar bacaanmu." Karena Abdullah bin Mas'ud ahli Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya katakan apa? Perbanyak baca Quran sebelum dia diangkat. Berarti nanti ada masanya Al-Quran itu akan diangkat. Nah, sahabat-sahabat yang lain mengatakan, qalu hadhil masahib turfa. Kata sahabat yang lain bertanya, mushaf Quran ini akan diangkat. Betulnya itu? Betulnya itu? Okelah, kalau yang ada di mushaf ini diangkat. Fa kaifa bima fi sudurir rijal? Lalu bagaimana pula Al-Quran yang ada di dalam hati, maksudnya hafalan daripada orang-orang. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yusra alaihi laila fayusbihu wa minhu fuqara. Diambil malam-malam Quran itu,
Maka mereka yang hafal Quran tadi jadi kehilangan, hilang, blank. Pagi harinya blank. Karena Quran sudah dicabut oleh Allah, diangkat dari hatinya. Bahkan sampai dikatakan wa yansawna qawla la ilaha illallah. Jangankan Quran, ayat-ayat suci tersebut, ucapan la ilaha illallah pun orang-orang udah tak ingat lagi. Tak ingat. Makanya Rasul katakan apa? La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan datang kalau masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, atau dalam riwayat hadis Allah Allah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, kita yakini bahwa nanti di akhir zaman memang diangkat Al-Quran itu dari hati manusia dan dari lembaran-lembaran kitab suci. Nah, kemudian kalau tidak percaya dengan hal ini, lalu bagaimana? Mengenai tanda yang ini, diangkat Al-Quran dari muka bumi, dari hati para penghafal, dari hati manusia, dan juga dari lembaran-lembaran mushaf yang ada. Ini secara terang-terangan tidak disebut dalam Al-Quran. Hadis Nabi pun yang sahih, minimal yang hasan, itu tidak juga menyebut dengan bahasa yang lantang. Maka prinsipnya yang seperti ini, seandainya ada yang tidak percaya, tidak rusak akidahnya. Tidak rusak akidahnya. Tentu tidak akan dia menjadi kafir hanya sebab hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun bagi kita sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kita mesti yakin ini bahwa ada nanti masanya di akhir zaman Al-Quran memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai-sampai dikatakan tak ada satu huruf pun yang tersisa lagi di dalam lembaran-lembaran kitab suci ini. Satu huruf pun tak ada. Tidak satu kata pun yang tersisa, yang tinggal di hati atau di dada manusia lagi. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya sekaranglah saatnya yang mau membaca Quran itu, yang mau menghafal Quran itu, yang mau mempelajari Quran itu, ya, maka pantas Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ya, perbanyak bacaan Al-Quran sebelum dia diangkat. Aktsiru tilawatal Quran qabla an yurfa. Al-Quran itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkait dengan tanda ini, kapan terjadinya? Umumnya para ulama menyebut bahwa
itu terjadinya termasuk paling akhir. Bahkan ada lagi menyebut setelah Ka'bah dirobohkan. Nah, pada pengajian sebelumnya itu kita sampaikan tanda besar. Di antara tanda-tanda besar datangnya kiamat adalah dihancurkan, dirobohkan Ka'bah oleh orang Ethiopia yang kecil kakinya atau betisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka atas dasar ini semua Al-Quran itu ada masanya, dia akan diangkat dari muka bumi. Nah, berapa tahun? Wallahu a'lam. 1500 tahun sejak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Wallahu a'lam tidak. Karena sekarang saja sudah hampir 1500 tahun. Dan ini termasuk tanda dari tanda besar, bukan tanda kecil. Alhamdulillah, pada saat sekarang masih banyak orang hafal Quran. Mushaf Quran pun masih terus dicetak. Bahkan ada lagi lembaga-lembaga menjalankan program apa? Program wakaf Al-Quran. Wah. Dikumpulkan dana dari umat, dicetakkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang sudah dicetak ini diwakafkan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau apa yang dilakukan oleh Arab Saudi, kalau sebahagian komunitas satu lembaga di tempat kita itu didistribusikan termasuk di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah minoritas yang mereka sangat terbatas mushaf Al-Quran di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu bersyukur kita masih bisa baca Quran, masih bisa menghafal walaupun sikit-sikit, walaupun surat-surat pendek. Alhamdulillah, masih bisa melihat bukan huruf saja, bahkan kalimat, bahkan ayat sampai surat. Mushaf itu masih dapat kita tengok, karena belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setelah diangkat kitab suci Al-Quran dari dada dan dari mushaf, maka begitu besok tidak ada lagi yang tahu Quran. Sudah diangkatlah, artinya itu karena Ta'ala ada lagi di bumi ini Quran, baik yang bentuk hafalan ataupun yang tulisan. Nah, kemudian dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala angin yang lembut, dalam riwayat hadis yang lain rihan baridah, angin dingin. Dari mana itu dihembuskan datang angin itu? Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan min qibalis Syam, dari Syam angin dihembus. Maka tidak ada seorang pun yang beriman di muka bumi
kecuali malam hari itu dengan hembusan angin itu dia pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana datangnya angin itu? Dari Syam. Berdasarkan hadis yang ada. Nah, kalau sudah begitu, maka tinggallah orang-orang kafirnya saja. Nah, orang kafirnya ketika itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yataharajun. Di dalam hadis Nabi disebutkan mereka saling berperang sebunuh-bunuhan. Sebunuh-bunuhan. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan Allah keluarkan pula api. Api keluar dari mana? Dari Adan. Atau kita katakanlah dari Yaman. Nah, api ini kemudian menggiring semua orang. Untuk apa? Untuk berkumpul di Damaskus tadi. Orang mukmin tak ada lagi. Nah, orang-orang kafir yang kemudian digiring oleh api ini, maka merekalah saat itu yang merasakan. Kalau ada petir yang menyambar, mereka yang kena sambaran petir kiamat. Kalau gempa, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bergoncang bumi itu, tsunami itu belum ada apa-apanya tentu dibandingkan dengan kiamat. Dahsyatnya tidak terbilang. Orang-orang inilah yang merasakan itu. Orang-orang inilah, orang-orang kafir inilah yang merasakan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian di satu sisi tentu kita beruntung menjadi umat yang bukan umat akhir zaman. Jadi sekarang ini belum bisa dikatakan akhir zaman. Tetapi kalau yang dimaksud dengan akhir zaman itu lebih dekat menuju kiamat, memang setiap berganti hari semakin dekatnya kiamat itu. Sama juga seperti mati. Setiap bertambah usia berarti kan tambah dekat dengan mati. Setiap berlalu hari berarti bertambah dekat dengan mati. Bertambah dekat dengan mati. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pada dasarnya bukan akhir zaman. Namun kalau disebut juga akhir zaman, masih dapat dibenarkan dengan alasan yang disebutkan tadi. Kenapa bukan akhir zaman dikatakan? Karena tanda-tanda akhir zaman yang kecil belum semua terjadi, apalagi tanda-tanda yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini keyakinan kita, ini akidah kita bahwa kelak akan diangkat Al-Quran ini dari muka bumi. Dari muka bumi. Jangan ragu. Jangan ragu. Nah, yang penting dari itu semua adalah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud tadi, ya, sebelum Al-Quran itu diangkat, banyak-banyaklah membacanya. Nah, paling tidak sebelum kita mati, walaupun Qurannya masih ada, tapi kalau udah kita mati kan tak bisa juga baca Quran. Ada orang yang udah mati dia baca Quran dalam kuburnya.
Ada salah seorang dari waliullah, nah, itu dalam sebuah kitab diceritakan, ini orang waktu hidup senang baca Quran. Saking kan senangnya baca Quran, satu doa yang selalu dia minta sebelum wafat apa? Ya Allah, seandainya ada doaku yang kau perkenankan, maka aku mohon kepadamu, izinkan aku tetap baca Quran setelah mati. Jadi Bapak Ibu, wafatlah orang ini, dikuburkanlah dia, lalu ada seorang waliullah juga yang lewat, kemudian terdengar suara orang baca Quran di kuburan. Nah, kalau kita lewat di kuburan malam pula lagi terdengar suara orang baca Quran, tengok kiri kanan kuburan yang ada orang tak ada, itu pingsan pun mau di tempat. Nah, ini waliullah. Diikutinya dari mana sumber suara itu, lalu didapatilah bahwa itu dari kubur ini. Dipastikan memang betul dari dalam kubur. Nah, maka karena ini yang bertemu adalah waliullah juga, nah, besoknya dia lacak kuburan siapa ini, apa amalannya, ditanyalah kepada masyarakat dan keluarga dari yang bersangkutan. Betul rupanya, betul, karena dia pernah meminta, selalu meminta seperti itu sebelum dia wafat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tapi pada umumnya itu kan orang kalau udah meninggal mana baca Quran lagi. Nah tak bisa orang yang meninggalnya baca Quran, tapi orang hidup bisa baca Quran. Maka orang yang masih hidup inilah baca Quran, dihadiahkan kepada yang meninggal, maka pahala membaca juga diperoleh oleh yang sudah meninggal itu. Itulah yang disebut dengan ihda thawab Al-Quran, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ada segelintir orang yang tidak mempercayai sampainya pahala tersebut, tapi mayoritas ulama mengakui bahwa pahala bacaan dari orang yang hidup itu dapat sampai kepada orang yang sudah wafat. Nah, jadi mereka tak baca Quran, tapi orang hidup baca Quran, pahalanya mereka dapat. Oh, rugilah orang yang baca Ustaz, dia tak dapat. Tidak, dapat juga. Dapat juga tetap. Nah, itulah pula untungnya. Sama juga seperti orang yang ngasih bukaan kepada orang puasa, kan dapat dia pahala orang puasa. Oh, orang yang puasa itu Ustaz berarti udah habislah pahalanya, diambil orang yang ngasih dia bukaan. Enggak, dia tetap dapat pahalanya, tapi Allah berikan pahala yang serupa kepada orang yang ngasih bukaan. Nah, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan kalau ada. Kalau tidak, mari kita tutup dengan doa. Sila. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna amalan mutaqabbala.
Allahumma inna nas'aluka minal ilmi anfa'ah wa minal amali aslahah wa minal rizqi awsa'ah. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta bihi fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura hammina wa dhahaba ghammina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna fil barzakh wa fil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.